Secara umum, kujang dikenal sebagai senjata dan pusaka orang Sunda, yang berasal dari Jawa Barat. Kujang memiliki asal-usul sejarah yang cukup panjang. Mengutip jurnal Itenas Rekarupa, kujang di wilayah Pasundan merupakan sebuah senjata yang memiliki nilai sakral dan mistis. Senjata yang berkembang dan berevolusi di tanah Pasundan ini, dari awalnya pekakas untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya berfungsi sebagai medium mistik, jimat, bahkan menunjukkan status sosial. Pada masa yang sama, kujang juga berfungsi sebagai simbol status dan pangkat, penghormatan pada pemimpin yang berjasa besar, serta nilai sebuah ajaran. Ajaran Sunda Wiwitan dan sistem ketatanegaraan juga membuat rupa kujang berkembang sebagai wujud pemetaan Pulau Jawa. Nama kujang sendiri diyakini berasal dari Ku Jawa Hyang. Secara teoritis, jika mengacu kujang sebagai peta, maka jumlah lubang pertama pada bilah kujang adalah simbol letak kota Praja Sunda pada tahun 670 Masehi, saat Tarumanegara dipimpin Maharaja Purnawarman. Pada zaman Pajajaran Mangukuhan, kujang menjadi sebuah pusaka lambang pemersatu antara Sundapura dan Galuh melalui perjanjian Galuh pada tahun 739 Masehi. Apabila mengacu pada latar belakang sejarah asal-usul kujang tersebut, maka keberadaan kujang jauh lebih tua dari keberadaan Provinsi Jawa Barat. Uniknya, kujang tidak hanya terdapat di wilayah Provinsi Jawa Barat, hal ini terbukti dengan ditemukannya kujang lama atau buhun di berbagai tempat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Pulau Madura. Dan berdasarkan struktur fisik dan materialnya, berbagai kujang tersebut memiliki kesamaan dengan kujang yang ditemukan di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Santosa Adiwibowo, seorang pemerhati dan pecinta tosan aji dari Yogyakarta pada tahun 2010, istilah kujang lebih populer di Jawa Barat, sementara di wilayah Jawa Tengah dan Timur lebih dikenal dengan istilah kudi dan cangak. Di zaman Kerajaan Pajajaran atau sekitar tahun 1170 Masehi, kujang juga didesain oleh para empu tersohor seperti Empu Windu Sarpo, Mercukunda, dan Ramayadi. Seorang ahli okultisme dan guru besar metafisika asal Amerika, Alexander Lee, mengonfirmasi sebuah catatan masyarakat Sunda di masa lampau, yang menyatakan Prabu Kudo Lalean menemukan gambar visual tentang bumi yang diinjaknya, yaitu Pulau Jawa. Prabu Kudo Lalean dikenal juga sebagai Sang Hyang Bunisora Suradipati, yang memerintah kerajaan Sunda Galuh antara tahun 1357 hingga 1371 Masehi. Sang Hyang Bunisora terpaksa menggantikan kakaknya, Prabu Maharaja Linggabuana atau Prabu Wangi, yang gugur di Perang Bubat, sementara keponakannya Niskala Wastukancana sebagai putra mahkota, saat itu baru berusia 9 tahun. Kemudian Prabu Kudo Lalean meminta para ahli penerawang untuk mengkaji bentuk Pulau Jawa tersebut. Mandat tersebut kemudian diserahkan pada Empu Windu Sarpa. Terawangannya kemudian menghasilkan bentuk Pulau Jawa Dwipa atau Pulau Jawa. Catatan lainnya kemudian diungkap oleh Sulaiman Anggapraja, yang meneliti kudi dan kujang. Dirinya menemukan beberapa skrip berbahasa Jawa kuno seperti berikut ini. Sebuah kujang yang disebut sebagai kujang kebesaran Prabu Wangi atau Sang Nata, berbentuk peta tanah Sunda, luasnya sampai wilayah Jawa Tengah. Pada kujang tersebut tampak penggambaran Ujung Kulon, Teluk Banten, Pelabuhan Ratu, dan lain-lain. Bentuk Pulau Jawa pada kujang merupakan filosofi dari cita-cita Prabu Kudo Lalean, yaitu menyatukan kerajaan-kerajaan kecil tanah Jawa untuk menjadi satu kerajaan yang dikepalai Raja Pajajaran Makukuhan. Sementara itu, 3 lubang pada kujang melambangkan Trimurti,
atau 3 bidang ketuhanan dari agama Hindu, kepercayaan yang ditaati kudo lalean. Ketika pengaruh Islam tumbuh di Pulau Jawa, kujang kemudian mengalami reka bentuk mirip huruf Arab, Shin. Menurut jurnal dari Universitas Krisnadwipayana, Shin pada kujang merupakan huruf pertama dalam kalimat syahadat. Demikian asal-usul kujang, senjata khas suku Sunda. Silakan berkomentar tentang kujang. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini. Terima kasih sudah menonton.